Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya penyertaan Tuhan selalu berserta dengan kita semua. Haleluya Yesus. Kita mau mengucap syukur berkat kasih setia Tuhan. Kita boleh memasuki tahun baru ini dengan luar biasa. Haleluya Yesus.
Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, yang penuh kasih, yang selalu mengurapi hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya semuanya karena kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Karena kami ingin memulai start yang baik. Kami ingin memulai awal tahun kami yang baik Tuhan. Yaitu membawa diri kami ke rumah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya Kau boleh memberkati kami semua. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat masih tetap dengan berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan kita yang ajaib. Siapa yang siap menerima sukacita penuaian boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sesama katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang pergi. waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. sekali lagi katakan yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita masih ingin memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Kita percaya kasih setia Tuhan dari dulu, sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Haleluya.
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama katakan apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita masih memuji nama Tuhan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita siapa? kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala Dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua jemaat ikuti saya ya. Kita mau
Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita siapa? Kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Teman saya persilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan dengan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tahun baru 2022 ini Tuhan. Kami percaya Engkau. Untuk dalam kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama katakan kami. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Siapa yang dapat mengaku bagi kembali? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena suatu kebetulan Tuhan kami bisa melewati tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun 2021 ini sebelumnya Tuhan. Kami boleh melatihnya itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tahun baru ini Tuhan, di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan menerima sukacita yang baru Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati apa yang boleh disampaikan hamba-Mu nanti Tuhan. Apa yang boleh disampaikan mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Boleh bertumbuh dan bertanam di hati kami Tuhan. Sehingga apa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan boleh menjadi rema ke dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami Tuhan akan memberi sebagian dari kami yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan dan maupun yang tidak memberi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Israel duduk dan saya persilakan untuk yang bertugas. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saya katakan kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kami berseru Saat badai datang, saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala dan saya persilakan mengampaikan waktu. sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami
mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Saya percaya karena kemurahan Tuhan kita boleh melepas tahun 2021. Tadi malam kita sudah bersyukur, beribadah kepada Tuhan melepas tahun 2021. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Firman Tuhan membuka tahun 2022 ini. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat 14. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Oke, begini saya bacakan ayat pokok kita, Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 dan sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. 14. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Tadi malam saya bilang gak pantas malam ini, tadi malam kita menyatakan keluhan kepada Tuhan. Yang paling pantas untuk diserukan di malam perpisahan tahun baru adalah syukur kepada Tuhan. Haleluya. Gak pantas, mungkin saudara target yang kau harus capai di 2021 gak nyampe saudara. Harusnya saya udah nikah nih 2021, tapi gak sampai Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya gagal Tuhan. Harusnya saya sudah miliarder 2021 Tuhan. Kenapa saya begini Tuhan? Harusnya. Tapi saya mau katakan malam itu adalah malam tidak pantas untuk menyatakan bahwa banyak hal yang belum saya capai. Yang paling penting adalah syukur kita kepada Tuhan. Kenapa itu jauh lebih penting dari hal-hal gagal yang kita alami, sakit yang belum sembuh, target-target belum tercapai? Karena 3 perkara. Tadi malam yang hadir sudah dengar dan saya percaya tadi malam Anda diberkati Tuhan. Amin. Oke, pagi ini kita mau ngomong apa? Pagi ini kita mau ngomong begini. Sekarang kalau kemarin kita nggak pantas untuk menyatakan keluhan, hanya bersyukur. Hari ini kita mau melihat persoalan apa yang harus kita sikapi kepada Tuhan. Saudara, kita ayat 12 ini kita baca ulang. Ini sebuah persoalan yang ada di hati seorang pemazmur. Dalam hal ini Daud, saudara. Dengar baik. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Kalimat ini saudara mengandung beberapa pengertian yang saya temukan. Kalau ada orang bertanya begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Saudara, ini tingkat kebingungan yang sedang mencari cara. Dia bingung. Cara bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Caranya seperti apa? Itu pertama. Yang kedua, kalau ada sampai pertanyaan bagaimana untuk membalas, itu berarti kebajikan yang sudah dia terima itu terlalu banyak dan gak dapat terhitung. Haleluya. Sampai dia bertanya, bagaimana Tuhan akan kubalas? Perbuatanmu yang ajaib, kebaikan-kebaikan. Karena selalu sangat banyak. Sampai dia berkata begitu. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Haleluya. Kenapa dia bertanya begitu? Karena faktanya memang Tuhan kita sangat baik. Tadi malam 3 perkara itu sudah kita akui bahwa itu tidak dapat kita pungkiri sebagai bentuk kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Nah, mari kita lihat beberapa hal sederhana. Di tahun 2022 ini, apa yang harus kita kerjakan? Sebagai tadi malam bersyukur. Sekarang bagaimana kita mau balas perbuatan Tuhan yang ajaib 2021? Kita berbuat apa di 2022? Karena saya bilang tadi malam, kita bersyukur karena apa yang Tuhan buat di 2021 tidak berhenti tadi malam, tapi akan terus sampai di 2022 dalam hidup kita.
Saudara, mari kita lihat hal pertama. Apa yang akan kita kerjakan untuk membalas sekalipun kebaikan Tuhan tidak terbalas. Terlalu banyak, terlalu sangat banyak, tidak dapat dihitung. Tidak dapat diceritakan. Ada penyair bilang, andai kata semua laut adalah tinta dan seluruh dahan pohon adalah pena dan cakrawala menjadi kertas, tapi menceritakan kemurahan Tuhan tidak cukup dengan itu. Artinya laut akan kering, benar kan? Cakrawala nggak akan muat menulis kisah cinta Tuhan dalam hidupnya. Terlalu banyak. Makanya pemazmur bilang, bagaimana aku balas kepada Tuhan. Tapi dari semua cara yang dia pikirkan untuk membalas, ini yang dia menyatakan. Dan kita kerjakan di 2022, saya percaya kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Ayat 13. Ayat 13. Bagaimana kita mau balas kemurahan kebaikan Tuhan? Satu, aku akan mengangkat piala keselamatan. Pertama itu. Bagaimana kita mau balas kemurahan Tuhan? Apa itu? Angkat piala keselamatan. Ada banyak piala, tapi yang kita angkat adalah apa? Piala keselamatan. Saya ulang ini. Ada banyak piala 2022 yang kita angkat untuk membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Hanya piala keselamatan. Bukan piala ketenaran. Bukan piala kebanggaan, bukan piala kekayaan, tapi piala keselamatan. Suara saya farau karena tadi malam saya ekstra kuat untuk khotbah dan mendoakan satu persatu jemaat keluarga datang di depan. Saudara maklumi suara saya hari ini. Apa yang pertama? Angkat piala keselamatan dan bukan piala yang lain. Piala itu apa Bapak Ibu? Piala itu cawan. Rata-rata kejuaraan dunia, sepak bola, tenis lapangan, coba Anda lihat bentuk pialanya apa yang diangkat. Cawan yang besar, yang dibawa Messi keliling lapangan. Cawan, saudara. Piala itu apa? Cawan. Cawan itu apa? Cawan itu tempat minum anggur. Dalam kategori cawan termasuk benda yang paling berharga, saudara. Dengar, kenapa harus cawan yang dikategorikan piala dihubungkan dengan keselamatan, mengangkat piala keselamatan? Saudara, mari kita ke perjanjian baru. Kita nggak usah baca. Yesus pernah berdoa dan menyinggung tentang piala ini, betul? Betul? Apa dia punya doa? Di Getsemani, dia bilang apa? Ya Bapa, jika mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Cawan apa itu? Cawan tumpah darah, cawan penumpahan darah, cawan penderitaan, cawan untuk dia naik ke Kalvari, mati buat kita. Itu namanya cawan, piala keselamatan. Apa yang kita mau cerita 2022? Jangan cerita hartamu. Tuhan gak terengah-nganga lihat hartamu yang banyak enggak. Hello? Jangan cerita ketenaranmu, pangkatmu, jabatanmu. Apa yang kau harus angkat? Apa yang kau harus tonjolkan di hidupmu? Di 2022, cawan keselamatan. Apa maksudnya cawan keselamatan? Begini, engkau harus angkat, tontonkan kepada dunia bahwa hidupmu itu adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau diselamatkan Tuhan, itulah berkat yang paling besar dalam hidup seorang Kristen di muka bumi ini. Apa yang kau meminta 2022? Silakan kau minta ketenaran, pangkat, jabatan, kekayaan. Tapi dengar, selamat jauh lebih besar dari semua itu. Kalau engkau mau bersaksi dengan orang, jangan ceritakan ketampananmu besok bisa kusam. Hartamu besok bisa hilang. Dan kemudian engkau nggak bisa nikmatin itu. Dan orang lain nikmatin. Tapi engkau cerita keselamatan. Engkau bisa dan mungkin mendapatkan orang itu untuk ada bersama saudara menikmati keselamatan Tuhan. 2022.
Lihat di rumahmu, ada siapa yang belum menikmati keselamatan? Ini dulu. Ada siapa di rumahmu? Ada. Ini yang patut engkau ceritakan. Engkau angkat dalam hidup saudara. Apakah anak orang tuamu? Pembantumu? Hello? Ponakanmu dan sebagainya, saudara. Apa yang kita mesti angkat hidup ini? Piala keselamatan. Utamakan ini, saudara. Dan waktu engkau sibuk menceritakan, mengangkat keselamatan sebagai karunia Tuhan, Tuhan akan sibuk memperbaiki hidupmu 2022. Yang terbaik, karena engkau tahu mana prioritas yang perlu diangkat hidup kita. Dan ternyata bukan piala ketenaran diri. Haleluya. Bukan itu, tapi piala keselamatan yang dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Ayat 13, apa yang kedua yang kita kerjakan? Sebagai bentuk mensyukuri kebaikan Tuhan di 2021. Kita mengerjakannya dengan tekun di 2022. Kedua adalah menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Mengumandangkan nama Tuhan. Apa-apa Tuhan penama, apa-apa nama Tuhan disebut, apa-apa Yesus lebih dulu, apa-apa Tuhan nomor satu, namanya diutamakan, namanya dimuliakan. Orang GPDI, orang Pantekosta membesar dengan nama ini. Haleluya. Orang GPDI apa-apa Yesus, apa-apa darah Tuhan. Haleluya. Dia dapat berkat, puji Tuhan. Kesandung di batu, darah Tuhan. Semua Tuhan dilibatkan. Tidak ada nama lain. Nggak ada nama Opung disebut. Nggak ada nama Engkong disebut. Nggak ada. Nama Opa, nama Opo. Nggak ada. Yang disebut nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana saudara bisa mengumandangkan nama Tuhan? Menyerukan nama Tuhan sebagai bentuk membalas kebaikan Tuhan. Pertama yang saya lihat, orang itu adalah orang yang hidupnya dekat dengan ibadah. Haleluya. Orang itu apa? Hidupnya dekat dengan penyembahan. Hidupnya dekat dengan pemujaan kepada Allah. Engkau gak usah jadi obaja kalau hidupmu gak menerima makna obaja. Obaja itu sederhana. Kenapa Tuhan taruh di hati saya? Saya bilang, Tuhan, kami gak muluk-muluk untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kami hanya ingin belajar menjadi penyembah Tuhan yang benar. Obaja itu pemuji Tuhan. Obaja itu penyeru nama Tuhan. Dia punya masalah, dia punya tekanan, dia punya tantangan. Apa-apa yang dia sebut apa? Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidup saya. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dengan orang-orang yang selalu menyebut nama Tuhan setiap waktu. Haleluya. Ya. Saya akan lihat siapa penyembah Tuhan, penyeru nama Tuhan. Di ibadah-ibadah minggu selanjutnya di Obaja ini. Amin. Haleluya. Orang-orang yang bertekuk lutut menyembah Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Amin saudara. Oke, ada beberapa hal makanya sampai sini yang kedua. Yang ketiga ayat 14. Saya izin pendek khotbah ini saudara ya. Oke. Apa yang ketiga? Oke, apa yang ketiga? Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Akan membayar nazar kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Nazar harus dibayar. Saya mau bilang di awal tahun 2022, nazar harus dibayar. Kalau engkau sedang bingung bagaimana membalas kebaikan Tuhan, 3 perkara ini yang pemazmur kasih tahu. Yang ketiga, bayar nazarmu kepada Tuhan. Coba ingat dulu, apakah saya pernah bernazar atau tidak? Tapi dengar statement saya. Tidak ada orang Kristen tidak pernah bernazar kepada Tuhan. Kalau ada orang takut bernazar, saya mau bilang dia bukan orang Kristen. Orang-orang yang tidak berani bernazar adalah orang-orang yang masih melirik kepada dunia untuk
hidupnya bisa menikmati itu. Karena nazar kadang-kadang sesuatu yang berat untuk kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang takut bernazar adalah begini. Orang yang masih mementingkan kesenangannya daripada menyenangkan Tuhan. Karena dia takut bernazar kepada Tuhan. Kita baca Alkitab Pengkhotbah 5 ayat 4. Atau 5 ayat 3. Dengar baik ini. Ada orang takut bernazar daripada saya melanggar. Orang-orang gak berani berkomitmen untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah. Sedangkan menunda jangan. Dengar ini. Dengar. Sedangkan menunda jangan. Kenapa saya mau bilang ini? Karena setiap pagi doa kita, di dalamnya ada nazar. Dengar. Setiap pagi. Makanya saya bilang engkau bukan orang Kristen kalau enggak pernah bernazar. Kan nazar bukan persoalan memberi duit kan, bukan kan? Tuhan, kalau engkau tolong saya sampai ke negeri itu. Nazar, aku akan. Haleluya. Tidak ada. Kalau doamu enggak bermakna nazar kepada Tuhan, perbaiki doa saudara. Karena lagi nih ya, waktu engkau bilang Tuhan, kalau maka aku, itu yang Tuhan mau. Ada upaya kita memilih untuk terus mentaati Tuhan dalam nazar kita kepada Tuhan. Orang berani bernazar, orang yang tidak pernah jauh dari kehendak-kehendak Tuhan. Benar saudara? Haleluya. Haleluya. Ntar kita lihat bagaimana nazar bisa menolong seseorang. Makanya orang-orang yang tidak bernazar, takut bernazar, takut salah. Karena Alkitab, coba baca ayat, kita baca terus dulu. Jangan menepatinya, karena ia tidak senang. Karena siapa yang gak senang? Tuhan gak senang. Kalau engkau mau menyenangkan Tuhan, nazar jangan ditunda. Makanya saya bilang orang yang gak berani bernazar, karena dia menempatkan kesenangan dirinya daripada kesenangan Tuhan. Catat ini saudara, catat ini. Belajar 2021. Kenapa kita gagal? Kenapa yang kita punya tersedot habis? Karena yang sedang Tuhan tunggu, engkau tunda-tunda untuk dibayar. Mungkin kesetiaanmu. Mungkin waktu berdoamu. Saya nggak tahu apa yang kau nasarkan. Nasar bukan sekedar janji. Tapi nasar sesuatu yang kita komitmenkan dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kau berani berkata itu kepadaku, aku nggak senang kalau aku menunggu-nunggu nazarmu. Lihat, karena ia tidak senang kepada orang apa? Siapa tuh orang bodoh? Siapa tuh orang bodoh? Bukan orang yang nggak pernah sekolah. Siapa itu orang bodoh? Ya, yang bernazar tapi menunda. Hei, sedangkan menunda Tuhan permasalahkan, apalagi nggak membayar. Amin. 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 Haleluya. Tepatilah nazarmu. Tepatilah nazar. Makanya saya bilang, nazar bukan janji. Karena janji gak pernah bisa menyanyi. Tapi nazar bisa nyanyi. Haleluya. Malah dangdut dia saudara. Amin Bapak Ibu. Mau lihat kelimpahan 2022? Lebih besar dari yang kau nikmati hari ini. Tuhan yang nuntut apa yang kau sebutkan di mulutmu, bayar kepada Tuhan. Seorang panglima bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau perang nih. Kalau Tuhan buat saya menang, saya pulang rumah. Siapa yang jambut aku di depan rumah, ku berikan kepada Tuhan. Dengar, saya beritahu sama saudara, banyak orang hebat di hal lain, tapi yang dia gagalkan dalam perjalanan hidupnya di 2022 nanti adalah ini. Karena nazar kepada Tuhan gampang diingkari. Gampang. Kalau engkau gak gereja, ketahuan lu gak gereja. Benar gak? Halo, benar gak? Tapi kalau engkau gak bayar nazarmu, siapa yang tahu? Hanya engkau dengan Tuhan. Makanya itu gampang diingkari. Karena gak ada manusia yang negur saudara. Terkecuali nazarmu engkau beritahukan kepada orang lain. Gak ada. Engkau gak gereja, banyak orang gak gereja 2-3 minggu. Dah 3 bulan. Tapi nazar hanya Tuhan yang tahu.
Makanya itu orang bodoh bagi Tuhan. Dan Tuhan gak senang untuk itu. Maka panglima itu pulang dengan kemenangan. Dia senang. Dia pulang rumah. Siapa yang nyambut dia di rumah? Putrinya, anak gadisnya. Dia berharap Bleki yang nyambut dia. Dia harap anjingnya yang keluar dari rumahnya. Tapi anak perempuan. Kenapa engkau yang sambut aku, anakku? Dia sobek. Dia menyesal. Tapi nasar harus dibayar. Sakit hati dia. Karena ini akan jadi korban bakaran anak perempuannya. Wow. Itu saya bilang. Orang-orang yang gak berani bernasar takut menyenangkan hati Tuhan. Lah mesti lebih suka mencari kesenangan diri sendiri. Benar. 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 Siapa nama orang ini? Siapa yang menyambut aku? Anak perempuan minta izin sama ayahnya. Berikan aku waktu sejenak bersenang-senang dengan teman-teman gadisku. Dan dia dijadikan barang sembelihan. Orang-orang yang takut bernasar. Orang-orang yang tidak berani menyenangkan Tuhan. Orang-orang yang hanya berani mengutamakan kesenangan diri sendiri. Bayar nasar. Ayat 4. Ini yang kebanyakan jadi pegangan. Lebih baik engkau tidak bernazar. Daripada engkau bernazar tetapi tidak menepatinya. Maka banyak orang memilih ini. Supaya tidak salah, saya gak mau nasar-nasar. Saya bilang waktu engkau tidak berani bernasar. Engkau tidak berani menempatkan diri menjadi orang yang menyenangkan Tuhan lebih dari menyenangkan hidup saudara. Dan tidak mungkin orang yang tidak bernasar kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Aduh, kerjakan ini. Ada proyek besar Tuhan dalam hidup saudara. Nazar menolong saudara. Engkau sakit hati memang. Engkau sedih memang. Tapi dengan membayar nazar. Yunus pasal 2. Yunus pasal 2. Mari kita lihat Yunus pasal 2. Ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 10 ini ayat-ayat terakhir, saudara perhatikan baik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Dan ikan pun memuntahkan Yunus. Kalau saudara tidak lebih dengar-dengaran daripada ikan, siapa saudara? Sementara engkau disebut ikan aja gak mau, bukan? Lalu engkau tidak lebih dengar-dengaran daripada ikan. Siapa kita? Kau pikir sendiri siapa yang lebih rendah dari ikan? Lumut om, terserah. Keong om, terserah. Tapi ikan hanya dengar firman, ikan muntahkan. Jadi pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan mau berfirman kepada ikan, lalu ikan muntahkan Yunus? Ada apa? Halo? Ada apa? Ada apa sampai ikan, muntahkan. Udah 3 hari dia. Sebentar dia habis Yunus, habis kering Yunus. Encer Yunus di perut ikan, benar saudara. Hah? Asam lambung ikan udah keluar, Yunus selesai hidup. Kenapa Tuhan bikin begitu? Ayat 9. Ayat 9. Tetapi aku, tunggu dulu, kita ke ayat atas dulu. Kita lihat dulu kenapa ada kalimat ini. Oke. Ayat 1, lihat di Alkitab saudara. Ada judul ayat di sana, apa dia katakan? Doa ucapan syukur Yunus. Ayat 1 saya baca dulu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Lalu mulai dia berdoa ayat 2. Katanya bla 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 bla. Terus ayat 9. Jadi ayat 9 adalah apa? Doa di dalam perut ikan. Sebagai tanda apa? Orang-orang memberikan kesimpulan. Ini adalah ucapan syukur.
Ayat 9 dengar. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada ucapan syukur dalam doa Yunus. Salah satu yang terakhir dia bilang begini, apa yang kunazarkan akan kubayar. Mari kita coba berpikir, di mana tempat Yunus membayar nazar dalam doa ini? Kan akan kubayar. Ada tempat dia membayar nazar, di mana? Di mana? Yunus berdoa dalam perut ikan. Dia punya doa. Dan apa yang kunazarkan akan kubayar. Di mana dia akan bayar? Di luar perut ikan. Hello? Di mana dia bayar? Di luar perut ikan, bukan? Dia nggak bisa bayar nazar di dalam ikan, di dalam perut ikan. Dia nggak bisa berbuat sesuatu di dalam perut ikan. Makanya dia bilang, apa kunazarkan? Kan kubayar Tuhan. Tuhan dengar nazarnya, maka Tuhan keluarkan dia supaya dia bisa membayar nazarnya di luar. Nazar apapun itu, Tuhan itu yang Tuhan bikin senang hati Tuhan itu. Haleluya. Amin saudara. Jadi dengar ya, sebenarnya kalau Tuhan nggak kasih keluar Yunus, selesai hidup Yunus. Tapi karena Yunus bilang, apa kunazarkan akan kubayar Tuhan. Saya tanya di bagian pertama, dengan ucapan syukur kan kupersembahkan korban. Dalam perut ikan dia bisa boleh mengucapkan syukur, benar? Dengan mulut dia bisa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Membayar nazar bukan dalam perut ikan. Di mana? Di luar. Di tempat di mana dia pantas untuk membayar nazar yang dia sebutkan kepada Tuhan. Maka saya simpulkan begini. Nazar menolong Yunus keluar dari masalah yang terberat dalam hidup. Nazar saudara akan menolong bisnis saudara. Ulang, nazarmu akan menolong saudara punya bisnis 2022. Kalau engkau nggak bayar, engkau mengingkari Tuhan, engkau bodoh, kata Tuhan. Saya mau bawa saudara seperti semalam saya bilang, apa hidup ini seperti tanah kering yang didirus Tuhan. Engkau diairi supaya engkau jadi tanah yang subur, yang hebat, yang mengembang. Haleluya. Kita syukuri itu, bukan tadi malam saya bilang. Karena kita di sini nggak pernah tidak punya pakaian. Nggak pernah makan. Tapi tadi malam engkau bilang, ya benar Tuhan yang membuat saya bisa mengembang. Tuhan yang mendirus kita. Tuhan yang kasih air sama kita. Kita hanya membuatkan apa? Alur bajaknya yang hebat. Tuhan berkati kita dengan limpah. Selalu saya katakan, bukankah tahun 2022 Tuhan masih bisa berbuat seperti itu? Halo? Amin. Nah, ayo kita mau melihat pekerjaan Tuhan di 2022 dengan apa? Kita membayar nazar kita. Mungkin engkau gagal kemarin karena nazarmu engkau gak bayar. Berdiri seperti pemazmur. Apa yang akan kubalas kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan? Apa yang pernah kusebut dengan mulut kecil ini Tuhan akan kulakukan di 2022. Saya nggak mau tersandung dengan mulut kecil ini, enggak. Haleluya, haleluya. Saya nggak mau tersandung. Saya mesti bayar sekalipun saya sakit. Seperti Yefta sakit. Anaknya harus dikasih. Tapi saya harus bayar supaya saya hidup diberkati Tuhan. Pesan 2022 di awal tahun adalah ini. Haleluya. Saya percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di 2022. Dengan membayar nazar, engkau akan menolong keluargamu sendiri. Haleluya. Waktu engkau membayar nazar, engkau menolong anak-anakmu sendiri. Engkau bayar nazar, pekerjaanmu ditolong Tuhan. Engkau bayar nazar, hidupmu ditolong Tuhan. Yunus bayar nazar, Yunus diselamatkan dari ancaman kematian. Maka saya percaya cara membalas kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita hanya tadi. Hanya tadi. Angkat piala keselamatan Tuhan. Haleluya.
Angkat bela keselamatan Tuhan. Kita ke ayat pokok yang terakhir sekali. Masih ayat 14. Oke. Jadi angkat bela keselamatan Tuhan, serukan nama Tuhan. Ini ayat 14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Catat ini, di depan seluruh umatnya. Saya sudah searching ayat firman Tuhan yang lain tentang nasar. Membayar nasar di depan seluruh umatnya. Engkau berbuat sesuatu kepada Tuhan. Perbuatan pembayaran nasarmu adalah komitmen. Pelanggaranmu tidak orang tahu. Tapi waktu engkau mengerjakannya, itu jadi berkat bagi orang lain. Di depan seluruh umatnya. Saya nggak tahu apa yang kau sedang nasarkan nanti. Atau apa yang engkau sudah terlanjur nasar dan belum bayar. Tapi waktu engkau mengerjakannya, banyak orang akan melihat Kristus dalam hidup saudara. Bahwa engkau ada orang takluk. Makanya membayar nasar di depan banyak orang. Artinya, di depan seluruh umat. Artinya, ada orang-orang yang memandang engkau. Melihat engkau, dulu dia nggak setia loh. Siapa yang, kita nggak tahu dia bernasar setia sama Tuhan. 2022 saya mau rajin ibadah. Lalu orang lihat engkau beribadah. Engkau membayar di seluruh depan umat. Di seluruh umatnya, di depan umatnya. Maka umat Tuhan akan memuji Tuhan. Melihat kesetiaanmu. Contoh salah satu contoh. Amin. Jadi mari kita kerjakan karena sangat berguna. Bukan bagi hidupmu sendiri, luput dari kematian. Keluargamu diselamatkan, bisnismu diberkati. Tapi waktu engkau mengerjakannya, umat melihat, bukan main dia, diberkati Tuhan. Itu maksud saya. Maksud firman Tuhan seperti itu. Kalau engkau diberkati Tuhan 2022, engkau akan melihat, banyak orang akan melihat Kristus dalam hidup saudara. Betul. Haleluya. Makanya kerjakan 3 perkara ini. Angkat piala selamat, bukan nama pribadi, bukan kekayaanmu. Serukan nama Tuhan, hidupi itu cara menyebut nama Tuhan. Hidupi itu membiasakan nama Tuhan di hidup saudara. Dan kemudian apa yang pernah keluar dari bibirmu. Nasarkan. Bayar. Saya baca ayat sisa dari Mazmur 16. Mari pemain musik datang ke depan. Saya baca sisa. Sampai tutup. Ayat 16 saja. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ada yang terikat? Tuhan pasti buka. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Perhatikan ayat 17 sampai ayat 19 ini sama sekali dengan ayat 12 sampai ayat 14. Ini yang saya mau bilang. Perhatikan ayat 17. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang taat, teman-teman dengar baik. Ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Mau bersyukur? Itu yang saya identikan dengan menyerukan nama Tuhan. Bisa seperti itu maksudnya. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Luar biasa. Ayat 18 dengar. Aku akan membayar apa? Terulang 2 kali. Membayar nasarku kepada apa? Tuhan. Di apa? Di depan seluruh umatnya. Sampai 2 kali di satu pasal. Ayat 19. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu. Ya Yerusalem. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi nama Allah. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang membayar nazar kepada Allah. Yang berdiri menyebut nama Tuhan. Menghidupi nama Tuhan di hidupnya. Dan selalu mengandalkan piala keselamatan. Kemah Tuhan akan ada seruan haleluya. Di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah pelayanan. Di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bilang terima kasih buat Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat buat kita. Rancangannya adalah rancangan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kegagalan. Tuhan gak pernah punya rancangan kehancuran buat kita. Tuhan punya rancangan memberkati kita dengan limpahnya. Maukah 2022 ini jadi bagian hidup saudara? Perhatikan perkara ini.
semakin engkau diberkati Tuhan. Semakin engkau kaya, semakin engkau punya kedudukan. Itu bukan piala yang kau harus angkat, tapi angkat di hidupmu keselamatan yang Tuhan sudah beri. Cawan Tuhan ini cawan yang patut engkau tinggikan dalam hidup saudara. Hiduplah di rumah Allah, hiduplah dengan membiasakan engkau bergaul dengan nama Tuhan ini. Yang hidup menyerukan nama Tuhan setiap waktu. Apa-apa Tuhan, apa-apa Yesus, apa-apa Dia, apa-apa Allah. Dan apa yang kau pernah nasarkan, jangan tunda sekarang, supaya engkau gak bodoh di hadapan Tuhan. Bayar, bayar. Engkau gak rugi biar engkau sakit hati membayarnya. Engkau gak bakal rugi sekalipun mungkin engkau rasa aduh kenapa harus begini. Tapi kalau itu nazar, bayar. Bayar. Bayar, bayar, bayar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa yang berdoa semalam untuk supaya saya lebih setia 2022? Bayar, bayar, bayar. Saya akan lebih melayani engkau di 2022. Bayar, bayar, bayar. Di sini mungkin ada yang sudah tidak melayani Tuhan. Dulu engkau pelayan. Dulu waktu engkau mau melayani, engkau bilang aku mau tetap setia melayani. Sekarang engkau gak melayani. 2022 adalah tahun engkau membayar najarmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang cerdas Tuhan. Kami gak mau bodoh di hadapan Tuhan. Kami orang-orang cerdas Tuhan. Mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Roh Kudus. Sembah Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Haleluya. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Tuhan tidak pernah biarkan hidup engkau ada dalam keburukan, keterburukan, keterbatasan. Engkau seperti Yunus di perut ikan gak bisa buat apa. Ada janji Tuhan mengeluarkan hidup. Yesus dengan tangannya yang besar, yang kuat, mengeluarkan hidup, menyelamatkan hidup. Maka apa yang akan kita kerjakan bagi Dia yang selamatkan hidup kita? Seperti Yunus, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan sekarang dan selama-lamanya, selama
mau didoakan di awal tahun ini? Melangkah dengan iman, berdiri di hadapan. Yang mau didoakan karena mengembalikan milik Tuhan berdiri di samping ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Percayalah 2022, rancangan Tuhan tidak pernah berubah buat hidup saudara. Engkau selalu ada di mata Tuhan untuk dirancangkan kebaikan-kebaikan. Percayalah dan berjalanlah dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur. Taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman. Anak muda, engkau diberkati Tuhan. Terima berkat Tuhan melimpah bagimu. Kekuatan yang besar merasukmu sampai hari esok hidupmu ada. Diberkati engkau dalam segala rencanamu bersama rancangan Tuhan yang dahsyat. Jadilah hebat, karena tahun ini adalah tahun kemenangan bagimu. Percayalah kekuatan Tuhan besertamu di sekarang dan selamanya. Kasih anugerah Tuhan ada bersama, mengurapimu, memberkatimu. Engkau akan diberkati, engkau dan keluargamu, suami dan anakmu. Kekuatan Tuhan menyertai di setiap langkah perjalanan hidup rumah tanggamu. Tahun ini adalah tahun kemuliaan Allah di tengah keluargamu, dan tahun keberkatan bagi engkau di sekarang selamanya. Terima berkat ini. Di dalam nama Yesus, Allah memberikan kepadamu kekuatan besar. Berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Di 2022 ini, Allah memberkatimu dengan dahsyat luar biasa. Diberkatilah engkau, suami dan anak-anakmu. Demi nama Yesus, Tuhan memberkati. Kemurahan Allah ada padamu. Berjalan dalam kemenangan Tuhan. Di sekarang, anak muda, percayalah pemakaian Tuhan akan dahsyatkan. Dan setiap rancangan keberhasilan ada padamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima berkat Tuhan ini. Engkau diberkati Tuhan dalam kemuliaan Allah. Jadilah berkat. Berjalanlah dalam kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, memegang tanganmu. Dan rancangan sukacita, rancangan keberhasilan Tuhan ada di hidupmu di sini. Dalam nama Yesus, keluarga yang diberkati Tuhan, berkat Allah ini mengalir bagimu. Di 2022 ini kemuliaan Allah semakin nyata dalam hidupmu. Engkau bersama anak-anakmu diberkati Tuhan, dan kemuliaan Tuhan nyata bagimu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Jadilah hebat, kuat, karena kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Demi nama Yesus, kasih sayang, kemuliaan, kemenangan akan jadi bagian hidupmu, keluarga rumah tanggamu, dan anak-anakmu dan orang tuamu. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Percaya dan pegang janji Tuhan ini. Haleluya. Jadilah anak muda yang hebat, remaja yang diberkati Tuhan. Pemakaian Tuhan akan ajaib bagimu. Demi nama Yesus, Tuhan memberkatimu dengan berkat. Rancangan hari esok Tuhan nyata bagi hidupmu. Tuhan akan merendah harimu menjadi hari-hari terbaik dan sukses jadi bagimu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima janji Tuhan ini. Pemakaian Allah akan hebat bagimu. Engkau akan lihat kelimpahan yang mengalir terus bagi hidupmu. Engkau dan keluargamu, beserta anak-anakmu akan melihat kelimpahan yang tidak pernah berhenti. Di 2022 ini, percayalah, kebenaran Tuhan ini akan mengikatmu untuk kau terus berbicara. Demi nama Yesus, terima janji Allah ini. Haleluya. Keluarga yang diberkati, pegang janji Tuhan ini. 2022 adalah tahun kemuliaan Tuhan bagi rumah tanggamu. Engkau dan anakmu akan melihat pembelaan yang ajaib dari Tuhan yang jauh lebih besar dari yang kau rencanakan. Karena Tuhan tahu membuat anak-anak Tuhan yang setia mengalami sukacita yang besar di 2022. Terima janji Tuhan ini padamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan pegang hidupmu sekarang. Kasih setia, kemurahan, kebajikan Tuhan merasuk ibu kasih Tuhan. Pegang hidupnya, jamah dan berkati dia. Berkati keluarga rumah tangganya. Dan 2022 ini akan jadi tahun kemenangan
naikkan pujianmu kepada Tuhan. Serukan nama Tuhan di bibirmu. Muliakan Dia karena Dia Allah yang layak dimuliakan dan ditinggi. Terima kasih Bapa di surga. Semua yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih buat tanggal 1 Januari 2022. Ada firman yang datang sebagai pembuka jalan berkat di 2022. Bukan berkat jasmani saja Tuhan, tapi berkat rohani di hidup kami. Kami akan melihat pembelaan Tuhan yang dahsyat di hidup kami. Pengembangan pertumbuhan kualitas iman kami, rohani kami di 2022 akan nyata. Dan setiap jemaat yang akan pulang dari ibadah ini akan mengalami perubahan yang dikerjakan Tuhan di setiap hati dan hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga buat berkat yang Kau beri bagi kami di tanggal 1 ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang Kau beri. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tersebut hadir. Engkau lawat mereka. Sebagaimana Kau berkati kami juga untuk nikmati tahun baru, berkati mereka Tuhan. Kumpulkan kami besok di minggu pertama untuk perjamuan kudus bersama Tuhan. Mau bersyukur buat kemurahan keselamatan yang Kau beri. Engkau baik bagi kami. Dan semua yang sudah ambil bagian melayani Tuhan hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat dan kaki diberkati. Ditolong sampai mereka tiba di rumah masing-masing yang selamat. Itu sebabnya kami akhiri ibadah ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan akhirnya kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang membawa berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, kemurahan, kebaikan, sukacita. Dan persekutuan di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai sekalian kita yang tetap setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus